Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Kita ngevlog lagi teman-teman ya. Kita ngevlog singkat aja. Kebenaran malam-malam nih. Malam-malam sekarang jam berapa? Jam 20.52. 20.52. Teman-teman, saya mau bikin vlog kecil. Sebenarnya ini vlog ini temanya dulu deh teman-teman ya. Saya mau berbagi karena banyak yang tanya di YouTube tuh, banyak banget yang tanya perihal seputar charging lah ya, perihal seputar pengecasan mobil listrik atau charging ya teman-teman ya. Gimana ya? Jadi saya itu hampir setiap bikin konten gitu ya, bikin konten itu banyak banget yang tanya, apalagi kontennya yang terutama misalkan kayak wall charger, bahas tentang SPKLU tuh banyak banget yang nanya. Ini saya sebutin aja teman-teman ya. Jadi karena saya keingetan tadi, banyak banget yang nanya, tapi saya kalau mau ngetik jelasin tuh kayaknya panjang gitu kan. Jadi saya buatin aja video singkatnya. Oke teman-teman, karena pertanyaan seputar charging EV, pertanyaannya gini, Om, kalau pakai wall charger luaran ya, maksudnya tuh bukan bawaannya pabrikan ya, misal pabrikan tuh maksudnya gini, bawaannya mobil lah gitu ya. Misalkan kayak saya punya BYD M6 itu kan nggak dapet wall chargernya. Nah itu kalau saya nggak beli wall chargernya sama BYD itu ngerusak nggak? Karena banyak sales-sales yang bilang katanya jangan pakai charger luaran, nanti bisa ngerusak dan garansinya angus dan segala macem gitu ya. Itu menurut saya berlebihan teman-teman gitu ya. Jadi banyak banget pertanyaan itu, dan jujur sebenarnya saya kalau di mobil-mobil brand lain itu kita udah sering tanya jawab dengan pihak tim teknis dari ATPM ya. Tim teknis saya selalu kalau punya komunitas kita ada yang namanya coaching clinic. Nah di coaching clinic itu kita tanya jawab dengan pihak tim teknisnya dari ATPM. Nah hampir semua brand gitu ya, saya ikut dalam coaching clinic itu nggak pernah ada yang bilang garansi itu gugur dan nggak boleh pakai wall charger luaran, itu nggak ada. Karena prinsipnya gini teman-teman, coba bayangin dulu aja deh. Mungkin sales ini jujur aja banyak sales mohon maaf ya, bagus sih sales itu memang cari uang, tapi harusnya produk knowledge-nya juga harus paham, terus juga ya paling tidak harus memperdalam terus tentang mobil EV. Jadi jangan cuma sebagai sales taunya sedikit tapi malah nakut-nakutin, ya itu mohon maaf ya. Nah kenapa saya bisa bilang gitu, karena ya saya mengambil gini aja, gambarannya gini aja, mobil ini diciptakan memang untuk di-charge baterainya. Nah teman-teman tahu yang namanya SPKLU itu kan udah jelas bukan punyanya BYD, bukan punya Omoda, bukan punya Neta, bukan punya Wuling, bukan punyanya siapa lagi deh gitu ya, BMW gitu kan. SPKLU itu udah jelas luaran, punyanya PLN, punyanya EVChoose, punya Starvo, banyak banget lah gitu ya. Dan mereka aja pakai merek yang berbeda-beda. Contoh PLN sendiri aja ada yang pakai Pihong, ada yang pakai Delta, ada yang pakai macam-macam teman-teman, macam-macam banget gitu ya. Nah jadi nggak kebayang kalau dia bilang seperti itu, nggak boleh pakai charger luar, harus pakai chargernya si brand A gitu misalkan, ya nggak boleh teman-teman kayak gitu ya. Jadi ya ini buat gambaran teman-teman, nggak usah khawatir karena memang ya mobil ini diciptakan untuk ke setiap SPKLU atau charger apapun dia bisa masuk. Satu itu. Yang kedua, teman-teman, ini saya mau mengklarifikasi dulu bahwa teman-teman harus paham, terutama teman-teman yang baru berkecimpung di dunia EV, electric vehicle, terutama mobil listrik gitu ya. Banyak orang ngomong bahwa Om itu charger gini gitu ya. Nah, teman-teman kan tahu ya bahwa mobil listrik itu ada DC charging atau yang disebut dengan fast charging, quick charging, atau yang charging slow. Slow itu artinya yang AC teman-teman. Jadi kalau yang fast itu adalah DC. Jadi ingat ya, kalau kita ngomong fast charging itu berarti itu DC. Yang di SPKLU, yang DC itu disebutnya fast charging. Nah, tetapi kalau yang di rumah kita, mau yang 11 kW, 7 kW, 3,5 kW, mau 2 kW, itu semuanya slow charging disebutnya teman-teman. Walaupun berlabel 11 kW, berlabel 7 kW, itu semuanya adalah slow charging. Jadi kalau namanya masih AC, bukan DC, itu masih disebut slow charging.
Teman-teman harus paham dulu tentang itu. Nah sekarang slow charging sendiri teman-teman, yang namanya mobil kalau kita pakai level 1 atau yang disebut dengan slow charging AC tadi, itu yang bekerja itu bukan, jadi yang kita punya dapat bawaan dari mobil, misalkan anggap BYD lah ya, BYD M6 itu kan dapat portable-nya gitu kan, dapat portable charger-nya, orang banyak ngomong portable charger gitu kan, terus sama wall charger misalkan. Jadi itu sebenarnya teman-teman itu bukan charger sebenarnya itu dia FC. Jadi kalau di luar negeri itu ngomongnya FC, dia bukan ngomongin charger sebenarnya gitu ya, walaupun emang itu media, tetapi sebenarnya kalau teman-teman tahu itu adalah FC. Jadi maksudnya V S E. Jadi FC ya. FC itu maksudnya Electric Vehicle Supply Equipment. Jadi Electric Vehicle Supply Equipment. Jadi memang dia cuma equipment supply untuk si electric vehicle aja. Jadi seolah gini ya, saya menganalogikan biar teman-teman paham bahwa ini mobil. Mobil kita itu sebenarnya di dalamnya ini itu udah ada alat chargernya yang namanya OBC, onboard charging, gitu teman-teman. Jadi di dalam mobil kita itu kan gini. Anggap saya menganalogikan lagi biar gampang lagi. Misalkan saya punya, anggap aja saya tuh punya punya handphone gitu ya. Saya punya handphone gitu. Nah, handphonenya itu kan ada chargernya gitu ya. Ada chargernya kan. Nah, chargernya itu adanya di dalam mobil, di dalam handphone itu sendiri gitu teman-teman. Jadi yang keluar itu tinggal butuh listrik aja. Tapi chargernya ada di mana? Chargernya nempel ada di handphone itu misalkan begitu. Nah, kalau handphone kan memang chargernya terpisah ya, chargernya memang di luar. Tapi ini saya menganalogikan biar teman-teman paham bahwa ini handphone kita punya charger ya gitu. Tapi chargernya tuh ditaruh di dalam handphone sendiri, di dalam handphone charger. Yang keluar tuh dari itu hanya colokan listrik aja yang 220 volt, ibaratnya begitulah. Nah sama mobil listrik itu ada yang namanya OBC. OBC itu adalah onboard charging. Nah onboard charging itu nempel ada di dalam mobil. Jadi dia tuh butuh tegangan aja listrik. Jadi ibaratnya sebenarnya colokan listrik kita yang port type 2 itu kalau kasarannya ya dicolokin aja pakai listrik gitu kasarannya. Ini bukan seperti itu, tapi ini saya menganalogikan begitu aja biar gampang. Itu sebenarnya ya dia ngecas. Karena apa? Si OBC ini butuh tegangan listrik, dia buat ngecas si baterainya sendiri. Begitu aja sebenarnya teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan onboard charging. Jadi memang dia itu mengkonversi dari tegangan listrik kita menjadi DC. DC itu untuk ke ngecas baterai. Nah sementara kalau yang disebut dengan DC charging itu direct dia. Jadi dia direct dari SPKLU itu yang DC itu direct langsung ke baterai gitulah ibaratnya ya. Nah teman-teman harus pahami bahwa berarti wall charger, portable charger itu sebenarnya dia cuman hanya membatasi aja. Jadi membatasi ke saya mau setting 16 ampere, saya mau setting 32 ampere, saya cuman portable karena portable cuman 10 ampere aja misalkan. Jadi ya dia hanya hanya sebagai pembatas aja suplai listrik menuju ke mobil, bibir mobil. Hanya begitu aja teman-teman. Jadi bukan dia sebagai chargernya, bukan gitu. Beda ya kalau sama charger handphone ya. Misalkan kita beli charger handphone yang kotak itu, charger handphone yang USB itu kan ada yang sekian watt gitu kan. Nah itu beda teman-teman. Jadi itu memang chargernya ada di situ. Kalau ini enggak, chargernya ada di dalam mobil. Mau Omoda, mau apa yang sifatnya AC, di situ ada yang namanya onboard charging. Jadi kalau teman-teman belajar, lihat di dalam buka kap mesinnya itu ada di situ kotak itu onboard charger di situ namanya teman-teman. Oke ya, jadi nggak ada masalah mau charger dari luar itu nggak ada masalah. Nah tetapi memang yang paling penting teman-teman harus memilih wall charger memang. Tapi biasanya wall charger itu pembuat pabrikasi wall charger itu pasti saya yakin sudah memenuhi standar. Satu makanya kenapa tadi saya bilang nggak boleh main asal masuk aja gitu kan. Kalau gitu analoginya tadi kan cuman buka portnya, habis itu ada colokan 2, udah colokin aja itu kasih listrik netral sama line gitu kan. Ya nggak begitu juga gitu. Maksudnya kenapa? Karena satu, sebenarnya di situ dia bermain dengan frekuensi gitu ya. Sebenarnya dia bermain dengan frekuensi. Kedua, dia ada proteksinya, wall charger, pokoknya semua FC lah. Saya kalau kita sebenarnya kalau mau enak kita nyebutnya FC, jangan ngomong charger sebenarnya. Jadi karena ini udah salah kaprah aja.
Jadi FC itu tuh sebenarnya dia sebagai tadi FC yang baik itu dia punya proteksi over voltage, misalnya terjadi tegangan lebih di rumah kita, atau under voltage itu juga dia punya proteksi, atau over current. Jadi banyak teman-teman, jadi proteksinya tuh dia banyak. Nah makanya kenapa nggak asal-asalan tadi main asal colok aja kalau gitu? Oh prinsipnya berarti OBC itu berarti dia yang hanya nerima listrik, setelah itu dia ngecas mobilnya baterainya, benar. Tetapi ya harus ada proteksinya gitu, kayak kita listrik rumah kita lah. Oh ada kulkas, ada apa bebannya, tapi kan kita punya MCB-nya kan sebagai pembatas current-nya gitu kan. Nah sama, itu juga seperti itu teman-teman. Jadi baik wall charger, baik ya FC ya, kalau ya FC yang tipenya pile atau wall, atau FC yang tipenya portable, itu semua biasanya sudah dilengkapi dengan proteksi-proteksi ya standar listrikan lah ya. Kalau kita bicara tadi ada over voltage, over current, ada proteksi arus bocor, ada earth leakage, macam-macam lah gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa nggak benar, nggak boleh pakai charger lain, itu nggak benar gitu ya, karena ya buktinya SPKLU itu kan charger lain, merek lain gitu kan ya, itu nggak ada masalah teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman harus pahami bahwa yang namanya AC charging itu berarti bukan yang fast, tapi memang tetap bahasanya slow, baik 7 kW maupun 11 kW tetap slow. Itu karena chargernya ada di dalam mobil, dia hanya penghantar listrik aja sebenarnya, dan dia di situ pembatas aja. Oh mau disetting berapa, 32 ampere, 16 ampere, berapa ampere, dia hanya sebagai pembatas aja gitu teman-teman. Oke. Terus yang kedua teman-teman, itu banyak yang nanya, Om stabil berapa kW? Nah ini kan gitu ya, stabil berapa kW Om wall chargernya gitu kan. Terus kalau tipe ini berapa kW, tipe ini berapa kW gitu. Sebenarnya nggak begitu teman-teman. Jadi masalahnya itu yang namanya beban mobil itu kan sebagai beban listrik ya. Ibaratnya kalau kita lagi melakukan charging itu pasti kan jadi beban seolah-olah gitu kan. Nah, yang namanya beban itu pasti punya rugi-rugi tegangan, rugi-rugi energi gitu ya. Rugi-rugi energi itu banyak faktor teman-teman, banyak faktor. Jadi saya jujur nggak bisa menganalisis lebih detail, tapi saya dan itu panjang banget. Saya hanya ngasih masukan ke teman-teman supaya nggak banyak bingung gitu ya. Nggak banyak bingung gini. Banyak orang yang misalkan, Om, saya pakai portable charger. Portable chargernya itu tertulis jelas Om di situ 10 ampere. Nah, gitu ya. 10 ampere. Dia bilang, artinya kalau 10 ampere itu berarti kan 2200 watt. Ya kan? Benar. Saya bilang benar banget kan, rumusnya jelas. Rumus listrik itu P sama dengan V kali I gitu kan. Nah, berarti kalau I-nya udah diketahui 10 ampere dan tegangan di Indonesia ini kan 220 volt, berarti kan jelas dong, berarti P-nya berapa ya? Tinggal V kali I aja kan, berarti 2200. Terus kenapa tapi kok di mobil saya pas saya colokin kok dapatnya cuma 1,8 ya Om gitu kan, nggak 2,2 ya gitu kan, harusnya kan 2,2 gitu kan. Nah nggak seperti itu teman-teman, banyak nih kan, berarti kan nganggap orang itu rugi-rugi energi dan segala macamnya gitu. Terus wall charger juga sama gitu kan, beli yang segini KW tapi kok ternyata gini. Jadi gini teman-teman, terutama untuk tadi misalkan contoh ya, portable tadi dia nyolokin, dia tahu lihat nameplate-nya 10 ampere tapi kenapa cuma 1,8 cuman seolah-olah kok yang masuk 1,8 kW di mobilnya tuh terbatas 1,8 kW, harusnya kan 2,2 kW kan gitu logikanya. Nah pertama teman-teman harus tahu bahwa biasanya yang tertera di dalam wall charger di dalam FC itu ya, ini baik lagi tuh, jadi kebiasaan kita ngomong charger jadi gitu. Jadi biasanya yang ada di FC itu, di portable FC itu gitu ya, itu tertulis 10 ampere itu biasanya gini teman-teman. Memang itu tertulis mungkin red current gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang memang dia mendesain itu kemampuan bahwa si FC-nya ini ya hanya sampai 10 ampere gitu. Nah, bukan berarti itu harus 10 ampere masuk ke dalam mobil gitu. Berarti artinya 2,2 kW, enggak begitu, teman-teman. Jadi dia tuh kayak kemampuan gitu. Kemampuan dia tuh sampai 10 ampere kemampuan dia gitu. Tapi bukan berarti dia itu menjalankan ya 10 ampere itu gitu. Contoh gini. Misalkan kebanyakan orang bukan menciptakan sih sebenarnya gini, saya pernah tahu portable charger itu memang disiapkan untuk orang-orang yang rumahnya misalkan punya rumah 2200 gitu ya.
punya listrik 2200. Nah, kalau portable itu didesain 2200 berarti kan habis-habisan. Orang yang punya rumah listrik rumah cuma 2200 ya dicolokin karena dia benar-benar harus 2200 ya berarti kan habis ya, nggak bisa sama sekali nyolokin kan gitu ya. Nah, kadang si pabrikan ini di request oleh ATPM gitu ya sebagai pemegang merek itu tolong karena ini dia ini supaya bisa ngecas di rumah dengan spek 2200, makanya spek yang dikasih itu walaupun tertulis 10 ampere itu hanya batasnya teman-teman, tapi sebenarnya dia didesain untuk cuman sampai ke mungkin sekitar 1,8 kW tadi, 1800 watt aja. Harusnya kan 2200 watt tadi kan, tetapi didesain 1800 aja. Kenapa? Tadi mengantisipasi supaya orang kalau di rumah yang punya listrik 2200 dia masih kuat. Satu itu. Nah, terus Om bertolak belakang dong dengan 10 ampere yang tadi. Nah, 10 ampere yang tadi itu maksudnya begini. Teman-teman harus tahu bahwa pabrikan udah mendesain 1,8 kW tadi, artinya 1800 watt gitu ya. Walaupun dia tadi jelas katanya tulisannya kan 10 ampere. Nah, tetapi 1800 wattnya dia ini itu kalau dia kerja di tegangan normal, teman-teman. Bayangin kalau tadi dia mendesain 1800 watt gitu ya, itu dia harapannya kerja di tegangan normal. Tegangan normal itu maksudnya 220 volt. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangin kalau tegangannya itu di rumah drop. Tegangannya drop, teman-teman. Tegangannya itu misalkan cuman 200 volt aja. Kayak di rumah saya ini kalau malam tuh 205 misalkan. Nah, kalau 205 kan udah beda lagi hitungannya. Karena tadi prinsipnya kan P sama dengan V kali I. Berarti kalau tadi teman-teman V-nya ya, V-nya turun, kalau kita mau tahu I-nya gitu kan, I-nya kan tadi kan kita ngebahas tentang ampere tadi kan. Berarti kalau mencari I itu gimana sih? Oh, mencari I berarti P per V, dayanya berapa kan gitu tadi kan. Oh, dayanya misalkan tadi 1800, kalau tegangannya 220 mungkin ketemu tuh sekian ampere. Tapi karena tegangannya turun, otomatis kan faktor pembaginya jadi turun, otomatis ampere naik kan. Nah, karena ampere naik, nah disitulah dia membatasi kekuatannya bisa sampai 10 ampere. Jadi begitu maksudnya teman-teman. Jadi bukan berarti 10 ampere itu harus masuk 2,2 kW, bukan. Tapi ya memang didesain cuma sampai 1,8 kW aja. Nah, tapi mengantisipasi kalau terjadi tegangan drop, tegangan turun sampai misalkan 200 volt aja misalkan, tiba-tiba tegangan sepanang turun 200 volt. Nah, berarti kan dengan 200 volt itu tadinya misalkan 1,8 kW itu kita anggap misalkan 8 ampere misalkan. Kita anggap aja 8 ampere deh gitu ya. Nah, berarti kalau tegangannya drop otomatis kan I-nya naik, ampere naik. Nah, dengan ampere naik itu dia masih kuat sampai 10 ampere tadi. Begitu teman-teman. Itu kalau yang nanya tentang portable charger kenapa tadi ya gitu ya, kenapa kok nggak sesuai gitu. Nah, itu jawabannya itu. Terus kedua, ya teman-teman memang ada faktor. Misalkan sekarang kita bicara wall charger. Wall charger speknya Om 7 kW nih Om. Tapi kok yang masuk di mobil saya baca cuma 5,8 misalkan gitu ya, atau 6 doang gitu. Padahal di 7. Nah, teman-teman harus tadi balik lagi. Kan kalau namanya wall charger itu kan settingannya bukan kW sebenarnya, settingannya ampere gitu kan. Jadi kayak kayak contohnya teman-teman settingannya tuh ampere teman-teman. Kalau teman-teman pernah udah mulai setting wall charger itu kan memang ada wall charger itu yang fix, yang nggak bisa disetting ampernya, tapi ada juga wall charger itu yang bisa adjustable. Jadi kita pengen 32 ampere, kita pengen 16 ampere, nggak ada tuh kita pengen 7700 watt, itu nggak ada. Biasanya pilihan di aplikasinya itu selalu ampere. Mau saya punya Omoda, saya punya yang wall charger universal, mau punyanya Wuling misalnya, itu semua settingannya ampere. Mau berapa nih? Oh, saya mau pakai 13 ampere, 8 ampere, 10 ampere, 24 ampere, 32 ampere, semuanya hitungannya ampere. Karena ampere itu sebagai batas, teman-teman. Seperti kayak tadi portable charger, 10 ampere itu batas gitu. Nah, saya mau pakai misalnya tadi 32 ampere. Oke, saya mau pakai 32 ampere. Nah, 32 ampere itu berarti teman-teman tahu dong, berarti balik lagi ke rumus tadi, berarti 32 ampere kalau dikali tegangannya normal, tegangannya lagi normal nih 220 volt, berarti kan 32 kali 220 volt berapa tuh? 7 kW pas 7000 misalkan, 7040 misalkan. Berarti
kekuatan si wall charger ini itu bisa sampai 7 kW. Begitu teman-teman, didesain dia sampai 7 kW. Nah, tetapi kalau teman-teman rubah settingannya ke 16 ampere misalkan, berarti kan 16 ampere kayak tegangannya berapa? Nah, tegangan 220, kita anggap tegangannya bagus 220, ya berarti tinggal kali lagi. Berarti yang di setting 16 dikali 220, berarti 3.500 watt misalkan. Nah, tetapi kan tegangan di Indonesia ini kan naik turun gitu kan. Jadi ada kadang naik, kadang turun. Nah, itu tetap jadi berpengaruh. Nah, makanya disitulah misalkan tegangan teman-teman turun jadi 200 volt misalkan ya. Tegangan lagi turun, drop 200 volt. Kalau 200 volt berarti dikali settingan teman-teman 32 ampere, berarti udah jelas enggak 7 kW udah. Dari 200 kali 32 udah 6.400, udah 6,4 kW itu. Kan tergantung tegangan juga, makanya saya bilang. Jadi banyak faktor teman-teman, bisa tegangan. Nah, terus kita belum lagi ngomongin rugi-rugi energi tadi gitu ya. Nah, rugi-rugi energi lagi tadi itu banyak banget. Contoh nih, saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman kalau mau tahu, saya pernah ambil data ya. Sebenarnya kalau teman-teman ikutin konten-konten kita di mobil-mobil Wuling Air EV saya dulu ya di 2 tahun yang lalu gitu ya. Atau di Neta itu saya pernah loh ngambil data seperti itu. Begini teman-teman. Jadi ya gimana ya menjelasinnya ya. Perilaku kita ngecas dengan 10 ampere aja dengan 30 ampere tuh berbeda teman-teman. Rugi tegangannya tuh berbeda. Rugi energinya tuh bisa jadi berbeda. Karena kenapa? Karena semakin kita kita tanda kutip ya, kita charge baterai itu dengan watt, dengan ampere yang besar, dengan kW yang besar gitu ya, itu panasnya baterai itu makin panas teman-teman, berbeda gitu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dari sisi lainnya ya. Kalau tadi kan dari sisi tegangan turun, belum lagi instalasi kabel teman-teman kurang bagus misalkan. Nah, jadi saya mau kasih dari sisi mobil nih, dari sisi mobil sekarang. Dari sisi mobil itu begini. Kalau teman-teman ngecas nih dengan contoh 32 ampere ya. 32 ampere berarti kan kita anggap 7 kW deh gitu. Teman-teman kan tahu 7 kW. Oke. Di wall charger nih dicas 7 kW. Itu akan berbeda loss energinya dengan yang misalkan saya pakai yang slow charge, yang portable deh. Yang portable itu kan cuma 1,8 kW apa 2 kW misalkan gitu ya. Itu akan berbeda. Kenapa? Panasnya baterai berbeda. Nah, panasnya baterai berbeda berarti sistem kerja coolingnya juga beda teman-teman. Jadi semakin panas baterai itu cooling system itu juga dia juga bekerja. Contoh, misalkan temperaturnya makin tinggi, karena baterai itu udah di atas 60 derajat karena ditembak dengan watt yang besar, itu otomatis nyalahin sirkulasi motor coolant. Kipas depan, kalau teman-teman tahu, kipas depan tuh tiba-tiba nyala, misalkan di temperatur misalkan 70 derajat, kipas depan nyala. Kalau teman-teman perhatiin pasti paham deh, kok kipas nyala ya kalau lagi charging, kipas tiba-tiba nyala, yang extra fan itu nyala, itu karena ya tadi dia ngebuang panas. Nah, itu kan semua energi yang dipakai gitu kan, energi yang dipakai. Nah, makanya loss-nya akan lebih tinggi, makanya slow charging itu memang paling better gitu, karena panasnya nggak begitu berlebihan, sirkulasi coolant-nya, kalau coolant itu kan motor water pump-nya lah, kalau kita bicara ngomong water pump, tapi ini bukan motor sirkulasinya lah ya, itu mutar, butuh berapa watt motor itu untuk bersirkulasi gitu ya. Terus belum lagi extra fan yang tadi misalkan hidup, dan banyak teman-teman. Jadi nggak cuma itu aja gitu. Jadi ini salah satu contoh ya, saya jelasin bahwa ya rugi-rugi energi itu berbeda antara ditembak watt yang kecil sama watt yang besar tuh akan berbeda. Jadi saya kasih tahu bahwa intinya rugi energi itu nggak cuma dari tadi ngeributin masalah wall chargernya berapa, konstan enggak, stabil enggak ke situ, tapi ya balik lagi tadi, terus temperatur lingkungan gitu ya, humidity-nya seperti apa, itu pengaruh teman-teman. Saya pernah, karena udah pengalaman pakai mobil EV, saya pernah dulu ya, kita lagi konvoy bareng-bareng, jalan bareng-bareng gitu ya, itu ngecas di SPKLU gitu ya, mobil yang satu gitu. Bayangin kalau namanya konvoy berdua gitu kan, kecepatan sama, semua sama, aerodinamisnya sama, angin sama, kan mirip-mirip ya. Tapi pas ngecas, lah udah berapa? Masuk misalkan cuma 18 kW gua. Yang satu lagi, lah gua kok 33 kW gitu. Nah, itu teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah kaget tuh, nanti akan terjadi yang begitu. Jadi, lah
ngeliat di aplikasi casing kok gue cuman 22 ya gitu. Jadi emang seperti itu teman-teman. Jadi dia BMS itu ngatur semuanya, kapan dia harus masuk tinggi, kapan enggak. Saya pernah AirEV itu di SPKLU itu kan, kita SPKLU jelas dong, AirEV kan support cuma AC ya 7 kW ya. Itu pernah cuma 1, berapa kW gitu, bayangin. Lah ini kenapa ya gitu ya? Ya karena, tapi setelah berapa jam normal lagi, masuk lagi 7 kW gitu ya. Jadi memang seperti itu. Kita nganggapnya kan mungkin SPKLU-nya rusak atau apa. Jadi memang BMS itu dia mengatur semuanya. Mungkin kita habis jalan kenceng, yang baterai satu mungkin temperaturnya bagus, baterai yang ini mungkin temperaturnya gimana. Jadi memang itu semua berbeda teman-teman. Ya ini pengalaman saya sharing ya. Jadi bukan saya menggurui, tapi berbagi aja. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lain juga coba aja kita diskusi di sini. Saya bukan seolah-olah saya paling ngerti, enggak, tapi ini saya pengalaman saya gitu ya. Terus apa lagi ya tadi ya? Cara hitung, nah ini jadi panjang nih, jadi panjang. Banyak banget yang nanya cara, Om, kalau misalkan saya pakai portable charger atau pakai wall charger. Sebenarnya jangan ngomong charger, harusnya FC ya teman-teman. Tapi udahlah, udah terlanjur kita di Indonesia ini ngomongnya charger ya. Jadi Om kalau pakai FC yang portable atau pakai FC yang pile atau wall itu berapa lama sih penuhnya? Nah gampang teman-teman, sebenarnya tuh cara ngitung ya. Ini buat teman-teman yang baru punya mobil listrik, yang harus mengerti detail teknis baterainya mobilnya teman-teman yang punya. Misalkan teman-teman punya Omoda itu baterainya 61 kWh. Teman-teman punya Neta itu 41 kWh. Oh, teman-teman punya AirEV itu kalau yang short itu dia 19 kWh. Kalau yang long range itu dia 26 kWh. Itu harus apa tuh? Nah, BYD M6 itu dia baterainya misalnya 72 kWh. Jadi teman-teman harus paham capacity dari baterai mobil listrik yang teman-teman punya. Nah setelah udah tahu itu jadi gampang. Karena kenapa gini? Cara ngitungnya gampang. Baterai kita jelas tadi 63 kita ngomong, anggap aja BYD lah ya, BYD lah yang lagi hype nya BYD ya. BYD itu kita anggap baterainya 72, bukan kita anggap, emang 72 kWh, 71,8 kita anggap buletin 72 kWh. Nah 72 kWh itu ya kan dari 0 sampai 100% itu kan berarti kan sama juga 0 sampai 72 kWh. Nah kalau teman-teman misalkan begini, teman-teman misalkan kita anggap nih, teman-teman ke SPKLU atau teman-teman habis pakai mobil masih sisa tertulis 50%, di MID 50%, berarti artinya itu berarti teman-teman itu dari 72 kWh capacity baterai itu berarti masih ada 50%-nya. Berapa ya? Tinggal teman-teman kali aja gitu kan. Berarti 50% dikali 72 ya berarti kan 36. Jadi teman-teman masih ada 36 kW di dalam di dalam baterai teman-teman tuh berarti masih ada 36 kW. Nah, sekarang kalau teman-teman mau ke SPKLU terus bingung mau ngisinya berapa ya saya di aplikasi Parent Mobile apa charging, ya berarti teman-teman tahu dong. Kan tadi 50% dari baterainya BYD M6 72. Oh berarti 50%-nya berarti 36 kW yang masih tersisa. Oh berarti berapa nih? Oh berarti 70 dikurang 36 aja. Oh 36 ya sudah. Berarti teman-teman isi beli lagi 36 untuk mencapai 100% lagi. Intinya begitu. Nah terus misalkan di rumah saya pakai portable charger yang cuma 1,8 kW, apa kita anggap buletin 2 kW deh biar gampang hitungnya. Berarti kalau tadi masih 50%, berarti kan masih butuh 36 kW lagi untuk penuh kan? Nah berarti kalau diisinya cuma 2 kW pakai portable tadi, berarti kan 36 dibagi 2. Berarti berapa tuh? Berarti 18 jam berarti artinya. Berarti kalau pakai portable charger dari 50% itu sisa 36 kW baterai untuk mencapai 36 lagi ke 72, berarti ya 36 kW itu karena diinjeknya cuma 2 kW ya berarti butuh 36 dibagi 2 ya ketemunya ya tadi 18 jam tadi kalau pakai itu. Kalau pakai yang FC wall yang 7 kW ya tinggal bagi 7 kan gitu kan, logikanya gitu. Tapi kan ya tadi ada rugi-rugi energi, loss energi tadi kan, ya anggap aja kita bagi 7 dulu deh gitu. Berarti sama juga 36 dibagi 7 ketemunya berapa? Ya mungkin ketemu cuman berapa jam tuh? 5 jaman lah gitu kan. Berarti kan 5 jam aja kalau pakai yang FC tipe wall karena dia 7 kW gitu teman-teman. Jadi gampang ya cara ngitungnya seperti itu. Buat yang nanya, Om, ini ngitung baterainya gimana sih? Berapa lama sih?
Ya cara ngitungnya gitu teman-teman, tapi kan gimana mau tahu cara ngitungnya kalau nggak tahu spek kapasiti baterainya si mobilnya kan. Jadi paling pertama adalah ngecek harus tahu kapasiti baterainya dulu. Gitu teman-teman ya. Ini saya sembari unboxing ini tuh. Beli lagi tuh jadinya. Kemarin kan kita baru beli yang ini. Yang 360S Pro kan gitu kan. Ini kemarin hilang terus kita beli lagi. Nah sekarang bergantian GoPro, kayaknya ganti ke DJI Osmo. Ini kemarin ada yang rekomendasi nih, youtuber teman-teman yang di YouTube lah pokoknya komen, Om cobain Om DJI Osmo Action 5 Pro. Katanya sih bagus, ini baru banget saya unboxing karena baru banget sampai. Tuh masih disegel teman-teman. Saya mau unboxing DJI Osmo, atau teman-teman mungkin ada yang tahu juga DJI Osmo Action 5 Pro ini bagus apa enggak, atau komen ya, dibantu ya. Katanya sih bagus katanya, tapi saya nggak tahu. Begitu teman-teman, biar nggak panjang-panjang nih videonya. Jadi cukup tadi ya, udah jelasin tentang seputaran charging. Nanti kalau ada yang perlu ditanya lagi, ya komen aja lagi lah. Tapi kalau emang kira-kira saya jawabnya harus pakai penjelasan, ya mungkin saya buatin videonya lagi aja. Nggak tahu, nanti mudah-mudahan ini bukan menggurui teman-teman, ini pengalaman aja. Pengalaman saya ya, sedikit-sedikit baca, sedikit-sedikit kan orang dari baca ya gitu kan. Terus ya pokoknya apa yang saya tahu. Kalau memang kira-kira ada yang salah, ada yang perlu dikoreksi, monggo teman-teman kita diskusi bareng di kolom komentar. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.